Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan terutama Islam dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Kenapa sebaik-baik tempat di muka bumi ini? Karena yang pertama, tempat ini adalah rumah Allah di muka bumi ini, masjid. Nabi SAW mengatakan, inna buyutallahi fil ardi al-masajid. Dan yang kedua, tempat ini sekarang ini sekaligus sebagai majelis zikir yang utama, majelis zikir yang paling utama, yaitu majelis ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan merupakan satu taman di antara taman-taman surga di dunia ini. Maka mari kita berusaha untuk bukan hanya badan kita yang hadir di sini, tetapi juga hati hadirkan dengan pertama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya, dalam rangka mengharap ridho dan pahala darinya. Dan yang kedua, kita berusaha untuk memperhatikan dengan seksama. Kita berusaha untuk khusyuk ketika sholat, ketika berdoa, ketika berzikir, dan ketika disampaikannya ilmu dan nasihat, kita diam dan mendengarkan dengan baik-baik. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di hari Ahad kelima di bulan Masehi, bulan Juli ini, yang mungkin biasanya diadakan kajian yang sifatnya tematis. Maka demikian juga pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kajian tematis dengan kita mengambil tema fitnah wanita. Dan ini mungkin bagi para wanita, baik yang hadir di sini maupun yang hadir di sana di tempat lain yang tergabung dalam kajian kita kali ini, semoga tidak merasa tersinggung dan jangan sentimen. Karena kenapa kita menyebut fitnah wanita? Sebab itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menjadi peringatan serta nasihat untuk semuanya, baik untuk kaum laki-laki maupun juga kaum wanita, terutama mereka yang mengaku sebagai hamba-hamba Allah, yang muslimin, muslimat, mukminin, mukminah. Artinya
wanita jangan menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Dan semoga laki-laki mewaspadai dan menghindari dari fitnah wanita, sehingga dua-duanya selamat dalam hal ini, dan dua-duanya senantiasa berada di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenai masalah kita membahas tentang fitnah-fitnah atau keburukan-keburukan, itu memang penting. Selain kita membahas tentang kebenaran dan kebaikan, lawannya. Kebenaran dan kebaikan kita ketahui untuk kita terima dan kita amalkan. Adapun keburukan fitnah kita ketahui untuk diwaspadai dan dijauhi. Karena kebaikan itu terletak pada dua hal itu: menerima, melaksanakan kebenaran kebaikan sekaligus mewaspadai dan menghindari keburukan. Tidak termasuk dari prinsip yang selamat ketika seseorang terhadap kebenaran dia menerima, kebaikan dia menerima dan melaksanakan, tapi pun keburukan dia terima dan dia lakukan juga. Sebagaimana juga tidak termasuk prinsip yang selamat apabila seseorang dalam keburukan dia menghindari dan meninggalkannya, tetapi kebenaran kebaikan pun dia tinggalkan. Prinsip yang selamat adalah kebenaran kebaikan diterima dilaksanakan, keburukan dihindari dan dijauhi. Sebagaimana kita teringat apa yang dinukil oleh para ulama tentang perkataan seorang sahabat yang mulia, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata an yudrikani. Dahulu banyak manusia, banyak para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sedangkan justru aku lebih banyak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Saya khawatir kalau keburukan itu menimpa saya. Nah, maka di antara keburukan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang fitnah wanita. Tentu fitnah wanita itu ya ada beberapa fitnahnya. Tetapi yang kita sorot di sini adalah fitnah mengenai tabarrujnya seorang wanita. Seorang wanita muslimah yang dewasa keluar dari rumahnya, kemudian dia tidak mengenakan busana yang sesuai dengan standar syariat Islam. Dengan kata lain, lebih jelas lagi, mengumbar auratnya. Tidak bisa membedakan pakaian yang layaknya dipakai di dalam rumah, bahkan di dalam kamarnya, malah dipakai di luar rumahnya, dipakai pergi ke pasar, dipakai pergi ke supermarket. Nah, itulah akhirnya menjadi fitnah, di mana itu tentunya menjadi titik awal yang menghantarkan manusia sekalipun dia beriman dari kalangan laki-laki dan sekaligus wanitanya, bisa terhantarkan kepada satu perbuatan yang keji, dosa yang sangat besar, yang menimbulkan banyak sekali keburukan, yaitu perzinahan. Karena zina itu ada penghantarnya. Karena zina itu ada pemicu dan pemantiknya. Itu kebanyakan demikian. Dari melihat, kemudian ada keinginan kuat, lalu kemudian diwujudkan dengan berzina. Kata Nabi SAW, ya, bahwa mata ada zinanya, hati juga ada zinanya, dan kemudian dibenarkan atau didustakan dengan kemaluan.
Nah, maka ini bagian dari fitnah wanita, terutama di zaman kita sekarang ini, ya. Dengan keadaan kita seperti ini yang telah kita ketahui bersama, pesatnya juga pengetahuan, teknologi, sarana prasarana, alat-alat komunikasi, ya. Bahkan seakan kita menyebut kita hidup di dunia, di dua alam atau di dua dunia. Ya, yang pertama adalah dunia nyata, yang kedua dunia bukan dunia lain. Dunia maya gitu. Dunia lain itu kan bangsa jin, bukan sampean. Nah, tentunya di situ merupakan ladang juga terjadinya fitnah tabarruj ini. Maka ini mudah-mudahanlah kajian kita kali ini bukan sekedar memberitahukan, tetapi juga bagi yang tahu mengingatkan kembali. Sebab berapa banyak kita sudah tahu, kalau jarang mendapatkan peringatan, kita meremehkan, kita menerjangnya, kita lalai darinya. Maka sekali lagi semoga ini juga bagian dari mengingatkan kita semua, karena peringatan itu senantiasa bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, jadi yang kita sorot ini dari fitnah wanita adalah fenomena yang kita bisa mengetahui lah di mana-mana. Dan kebanyakan pelakunya adalah para wanita muslimat. Notabene mereka beragama Islam. Ya. Dan terkadang ya kita melihat antara yang beragama Islam dengan yang tidak, dari kalangan wanita ini seakan tidak ada bedanya. Baru setelah ditanya atau mungkin dilihat KTP-nya barulah ketahuan identitasnya. Oh, agamanya itu Islam, oh agamanya bukan Islam. Tapi dari sisi penampilan zahirnya seakan ya tidak jauh berbeda. Padahal semestinya seorang wanita muslimah harus memiliki identitas sendiri dari sisi penampilan, dari cara berpakaian, dari cara berbicara, dari cara bergaul, terutama dengan lawan jenisnya. Karena Islam, agama yang sempurna, telah mengatur hal itu secara komplit, baik di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini nanti akan mendatangkan keridhaan Allah ketika diindahkan syariat ini. Akan datang kebaikan-kebaikan, dan juga sekaligus akan terhindar dari mudarat, bahaya, dan fitnah-fitnah. Ya, nah ini perlu menjadi satu perhatian kita, terutama di zaman kita sekarang ini, dan bagi kita kaum laki-laki juga, ya mungkin punya saudari, ya, atau yang sudah punya istri, ya, atau yang bahkan sudah punya anak-anak wanita yang sudah dewasa, ya, bibi-bibi, ya, keponakan-keponakan, ya mungkin kita juga wajib untuk menyampaikan kepada mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayah taufiknya kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena tabarruj para wanita muslimah, dan sekaligus itu memang diakibatkan dari jauhnya mereka dari ilmu Islam, sehingga ketakwaan mereka begitu tipis. Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang tabarruj ini. Di antaranya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan para wanita muslimat itu hendaknya mereka berdiam diri di rumah-rumah mereka.
atau di sini ya di rumah-rumah kalian para wanita muslimah. Jadi yang terbaik kalau memang tidak ada perlunya yang mendesak ya keluar dari rumah, wanita itu sebaiknya di rumah. Itu akan lebih terjaga dan mereka akan aman dari fitnah-fitnah atau juga aman dari menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Makanya kalau kita membahas tentang fikih sholat berjamaah ya, pendapat yang kuat sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid itu untuk kaum pria muslim. Adapun untuk para muslimah justru yang utama adalah di rumah mereka, bukan di masjid. Sekalipun tidak dilarang untuk mendatangi masjid dan sholat berjamaah di dalam, dengan adanya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus diperhatikan, dan ketentuan syarat itu senantiasa berlaku. Ya. Semakin wanita itu sholat di bagian ruangan rumah yang paling dalam, semakin afdol. Ya. Seorang wanita sholat di dalam kamarnya lebih afdol daripada di ruangan tamu di rumahnya. Ya. Jadi seiring selaras dengan ayat 33 surah Al-Ahzab tadi, waqarna fi buyutikunna. Dan hendaknya para wanita muslimat jangan merasa dengan syariat Allah yang satu ini merasa terkekang, tetapi seharusnya berpikiran positif, karena memang hakikatnya positif, bahwa anjuran bahkan perintah di dalam ayat ini bagi para wanita muslimah hendaknya lebih banyak diam di dalam rumah. Justru ini syariat begitu memuliakan para wanita. Ya. Bisa diibaratkan, ibaratnya logam itu seperti logam mulia. Contohnya apa logam mulia itu? Emas. Kita perhatikan emas. Apakah disimpannya itu di tengah-tengah rumah, di atas meja makan misalnya, di atas meja tamu, atau bahkan mungkin emas itu apakah geletaan misalnya orang Jawa, ditaruh di depan rumah, di pekarangan rumah? Itu bukan emas namanya, rongsoan. Mungkin logam-logam yang lain semacam besi yang sudah banyak karatnya, atau mungkin kaleng, atau mungkin sen. Tapi kalau namanya emas, logam mulia, wah, sama pemiliknya betul-betul, karena harganya mahal, ya, merupakan perhiasan, ya, maka akan disimpan di tempat yang paling aman dan paling tertutup. Masukkan di dalam pouch, bungkus, atau di dalam tas yang kecil atau semacam kotak kecil gitu. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam lemari atau ke dalam laci lemari. Setelah itu lacinya didorong, dimasukkan, lalu lacinya dikunci. Habis itu pintu lemarinya ditutup, kemudian apa lagi? Dikunci lagi. Wah, double kuncinya, 2 kunci. Gitu. Saking apa? Ngemannya itu emas sebagai logam mulia. Nah, boleh diibaratkan seperti itulah bagaimana syariat memperlakukan para wanita muslimah. Jadi jangan merasa dikekang, justru dijaga dan dimuliakan. Dan itu sesuai sebenarnya dengan kodrat dan fitrah manusia, wanita. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian tabarruj, para wanita muslimah tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang di zaman jahiliyah terdahulu. Wanita-wanita
jahiliyah di zaman dahulu. Ya. Sebagaimana mungkin para sahabat wanita mengetahui tentang keadaan sebelum Islam datang di kalangan masyarakat mereka. Terjadi tabarruj di mana-mana. Dipamerkannya, dibukanya aurat para wanita ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan memakai perhiasannya, sampai termasuk bagian dari perkara jahiliyah, ya. Tawaf di sekeliling Ka'bah saja telanjang, gitu. Laki-laki perempuannya telanjang. Jadi kalau ibadahnya saja sudah telanjang begitu, apalagi acara yang lain, tentu lebih leluasa dan bebas lagi untuk membuka aurat. Nah, berkaitan ayat 33 surah Al-Ahzab yang tadi kita sampaikan itu, Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang makna tabarruj secara bahasa. Kata beliau, "Wat tabarruj at-takashshuf wad-duhuru lil 'uyun." Tabarruj itu adalah tersingkapnya atau tampaknya sesuatu hingga terlihat oleh mata. Itu. Jadi kalau kita ingin tahu istilah tabarruj, minhu di antara contohnya adalah burujun musayyadah, wa burujus sama'i wal aswar ailaha ila dunaha yasturuha. Contohnya ya, secara bahasa ini tentang tabarruj itu adalah buruj musayyadah, artinya tembok atau benteng ya, yang berdiri dengan tegak. Kita kan bisa melihatnya kan ya. Namanya tembok atau benteng ya, yang mengelilingi satu kawasan, mengelilingi mungkin areal istana, mengelilingi mungkin kebun ya. Benteng itu pasti jelas terlihatnya dari luar. Malah yang di dalamnya tidak terlihat karena tertutup oleh benteng. Maka benteng dalam bahasa Arab disebut al-buruj atau buruj. Yaitu semakna dengan tabarruj. Demikian juga burujus sama wal aswar. Dalam Al-Quran ada salah satu nama surah, yaitu surah Al-Buruj. Artinya apa? Gugusan bintang. Gugusan bintang. Gugusan bintang di langit dan galaksi-galaksinya itu ya, maka disebut buruj dalam bahasa Arab. Kenapa? La ila dunaha yasturuha, tidak ada sesuatu pun yang menutupi atau menghalangi di bawahnya. Jelas kita yang melihat dari muka bumi ini, ketika kita mendongakkan kepala kita melihat ke langit di malam hari yang cerah, tidak ada bulan purnama, muncul bintang-bintang, bintangnya jelas kelihatan. Itu disebut buruj, gugusan bintang, karena jelasnya ketika dipandang oleh mata. Itu secara bahasa tentang tabarruj. Ya, mungkin sudah mulai kita bisa menangkap maksud dari apa? Tabarruj itu. Ya. Sementara makna tabarruj seperti yang disebutkan dalam ayat, Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya menyebutkan dua keterangan ulama tentang makna tabarruj. Yang pertama, seorang ulama yang bernama Abu Ubaidah, beliau mengatakan at-tabarruj an yabrizna mahasinahunna. Tabarruj artinya wanita menampakkan kecantikan dan keelokan tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua, menurut Imam Az-Zajjaj, at-tabarruj idharuz zinati wa ma yustad'a bihi syahwatur rajul. Menampakkan perhiasan ya, yang ada pada wanita ya, perhiasan maksudnya adalah aurat atau keindahan tubuhnya.
dan apa-apa yang mengundang bangkitnya syahwat laki-laki. Sehingga secara makna istilah atau secara istilah syar'i, tabarruj artinya seorang wanita yang telah dewasa menampakkan bagian yang indah dari tubuhnya yang disebut dengan aurat, dan segala hal yang mengundang syahwat lelaki yang bukan mahram. Dengan kata lain, tabarruj itu seorang wanita dewasa keluar dari rumahnya memamerkan auratnya. Iya, memamerkan aurat. Sekalipun mungkin memakai pakaian tetapi belum sepenuhnya menutup auratnya. Berdasarkan keterangan di atas, maka segala upaya wanita menampakkan kecantikannya dan auratnya di depan laki-laki lain yang bukan mahram itu termasuk bentuk tabarruj yang dilarang dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, jika seorang wanita keluar dari rumahnya memakai pakaian yang ketat, ini ya, memang wanita ini memang perlu diketati dengan syariat. Kalau tidak, lah itu maunya ya meluncur saja kepada hal-hal yang ya menimbulkan fitnah. Berpakaian tapi ketat, mepet, koyok lepet. Banyak Pak ya di luar, di jalan-jalan seperti itu. Kok tahu? Ya, bisa aja jawabannya ya. Kalau sekilas gak apa-apa, kalau dinikmati lah itu sudah terkena fitnahnya. Subhanallah, itulah berat bagi kaum pria di zaman kita sekarang ini. Karena para wanitanya ini sudah tipis rasa malunya, tampak dari tipisnya busana yang mereka kenakan. Bahkan di jalan-jalan juga, kita naik sepeda motor aja sering disalip-salip sama perempuannya. Nyalipnya juga tidak lurus gitu, jadi gini langsung, nah gitu. Jadi ada apa? Bikin kita kaget. Memang Nabi SAW sudah mengatakan bahwa wanita itu adalah makhluk Allah yang naqisatu dinin wa aqlin, kurang agamanya dan akal. Kurang agamanya karena dalam putaran 1 bulan mereka libur tidak sholat dikarenakan datang bulan. Nah, kisatu aklin ya, memang secara umumnya wanita dari sisi akal, kecerdasan kurang bila dibandingkan dengan kaum laki-laki secara mutlak. Makanya dalam syariat Islam, para wanita itu bukan menjadi imam tapi jadi makmum ya, dalam sholat ketika ada laki-laki dan wanita. Demikian dalam kehidupan berumah tangga, yang menjadi imam adalah suaminya, bukan istri, laki-laki. Oleh karenanya, maka para wanita jika ingin mendapatkan kehormatan, kemuliaan, keselamatan dunia akhirat, hendaknya mereka merapat kepada syariat. Artinya mereka mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tampil menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan bisa jadi mungkin seorang wanita itu ketakwaannya di atas
seluruh laki-laki yang ada di daerahnya barangkali. Karena Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan wanita kecuali karena iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, kriteria tentang wanita tabarruj, yaitu berpakaian tetapi transparan. Apa transparan itu? Tembus pandang. Artinya memakai pakaian yang menampakkan warna kulitnya karena tipis. Kalau tadi ketat itu kan ukurannya sangat press body. Transparan karena tipis, sehingga istilahnya nerawang ya. Kelihatan dari warna kulitnya. Dan ini biasanya fitnah tabarruj ini yang mudah terdorong untuk jatuh ke dalamnya dari kalangan wanita adalah wanita-wanita yang memang Allah berikan kelebihan berupa kecantikan, indahnya badannya. Nah, itu. Yang seharusnya itu disyukuri, tapi justru dengan cara seperti itu termasuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan begitu umumnya. Kenapa dia ingin memamerkan? Kenapa dia ingin dilihat oleh lawan jenisnya? Karena punya satu kelebihan. Supaya lawan jenisnya tertarik, supaya lawan jenisnya kagum kepadanya. Bahkan mungkin terucap sanjungan pujian. Dia merasa senang dengan hal itu. Yeah. Dan pada masa kita sekarang ini seakan-akan ya, para wanita ini berlomba-lomba dalam hal tersebut. Yeah. Apalagi ketika mendapatkan pujian atau aplaus gitu, dia akan bergembira dan dia bahkan akan meningkatkan lagi tabarrujnya gitu. Yeah. Yang ketiga, pakaiannya itu menutup aurat tetapi sebagian, tetapi ada aurat lain yang masih terbuka. Jadi memang sebagiannya tertutup, sebagian yang lainnya masih terbuka aurat. Ini juga termasuk tabarruj. Ini masih menampakkan auratnya. Ya, termasuk, mohon maaf ya, adanya fenomena jilbab gaul. Jadi wanita-wanita muslimah, terutama remaji-remaji itu, ABG-ABG itu, memang pakai kerudungnya kecil. Ke bawahnya pakai kaos ketat, bawahnya lagi pakai makhluk halus, pakai jin, celana jin. Itu memang ya, tidak sedikit wanita-wanita ini serakah dengan pakaian laki-laki. Padahal pakaian wanita kan lebih banyak macamnya sebenarnya, tapi masih saja kurang sehingga merampas pakaian laki-laki. Ya, contohnya apa? Celana jin, kan itu untuk laki-laki pakai. Jadi mari kita renungkan ya, terutama mungkin kita berupaya berawal dari keluarga kita sendiri. Ya, bagaimana caranya keluarga ini bisa melaksanakan syariat Allah dalam hal berpakaian yang sesuai dengan standar syariat. Jangan kemudian masih dalam status tabarruj tadi, ya, dengan beberapa penjelasan tadi. Ya. Jadi terutama bagi para wanita, coba hendaknya bercermin diri, melihat dirinya kalau berpakaian, apakah masih masuk kategori tabarruj?
Berpakaian tapi terlalu mepet, press body, ketat. Nah, ini masih tabarruj, sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Berpakaian tapi transparan, nerawang, kelihatan warna kulitnya, tembus pandang. Berpakaian sebagian aurat tertutup, sebagian yang lain masih terbuka. Termasuk yang kadang kurang diperhatikan itu kaki ya. Ketika wanita keluar dari rumahnya itu nggak ditutup kakinya. Malah kadang-kadang ada wanita bercadar kakinya terbuka. Ya. Kenapa pakai cadar? Dia menganggap wajahnya aurat. Nah, auratnya wajah setidaknya masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau auratnya kaki itu sepakat itu aurat. Ya artinya ya dua-duanya lah. Alangkah baiknya ditutup. Tetapi kalau dibandingkan tentu lebih utama kaki ditutup karena itu aurat yang telah disepakati. Makanya kita waspadakan istri-istri kita kadang-kala beli sayur ke depan ya, pakai jilbab kerudung tapi nggak pakai penutup kaki, kaos kaki dan sebagainya, sehingga kakinya masih kelihatan, mata kakinya tersingkap. Ini perlu kita tegur ya. Jangan kita biarkan. Ya, kalau kita biarkan, kita ini termasuk dayus. Dayus yang kata Nabi SAW salah satu dari beberapa kelompok yang tidak masuk surga. Dari 3 kelompok yang tidak masuk surga, yaitu dayus. Siapa dayus? Alladzi yuqirru fi ahlihil khabas. Seseorang yang membiarkan ya, kejelekan dilakukan oleh keluarganya. Nah, ini adzan dulu atau gimana? Adzan dulu. Ya silakan, kalau gitu kita pending dulu untuk dikumandangkan adzan di masjid. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Setelah tadi kita jelaskan secara singkat mengenai apa yang disebut dengan tabarruj, dan ini adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta merupakan bagian dari fitnahnya wanita. Maka perlu dipahami oleh semuanya, terutama oleh para wanita sendiri yang kadang-kala kurang menyadari tentang jati dirinya. Ketika dia tampil di hadapan seorang manusia lawan jenisnya, yaitu laki-laki yang bukan mahram. Terutama mungkin wanita-wanita kita di zaman sekarang ini yang kurang pemahaman ilmu agama Islamnya, dan banyak kena pengaruh-pengaruh dari subhat-subhat, propaganda-propaganda kaum kufar, terutama dari kalangan negara-negara barat, dengan gerakan persamaan gender atau mungkin emansipasi wanita dan yang lain. Sebagian dari mereka merasa, kenapa wanita kok harus begitu ketat ya, masalah menutup tubuhnya dengan pakaian, tidak seperti laki-laki. Maka perlu diketahui dan disadari, memang beda. Laki-laki memandang wanita dengan wanita memandang laki-laki. Lebih kuat daya tariknya ketika laki-laki memandang wanita daripada wanita memandang laki-laki. Makanya wilayah auratnya wanita lebih luas daripada laki-laki. Seperti yang diterangkan mungkin dalam kajian fikih ya, bahwa wilayah aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Tapi kalau wanita ya seluruh tubuhnya, kecuali ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama untuk wajah dan tangan sampai pergelangan.
Andai kan kita mengambil pendapat yang lebih ringan, maka seluruh tubuh wanita aurat kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan. Intinya wilayah auratnya wanita lebih luas daripada laki-laki. Kenapa? Karena itu tadi, daya tarik wanita di hadapan laki-laki lebih besar daripada daya tarik laki-laki di hadapan wanita dalam hal syahwat. Ya contoh saja lah ya. Ada laki-laki yang mungkin bergulat gitu ya, nggak pakai atasan, pakai kolor sampai lututnya gitu kan. Yang nonton ya laki perempuan, ya nggak terlalu jadi masalah. Tapi coba dapat kita bayangkan sebaliknya, yang gulat itu perempuan pakainya begitu, kira-kira gimana? Nah, sampai ketawa itu sudah jawaban yang disepakati. Makanya ini terutama untuk para wanita harus sadar Anda ini memang sosok makhluk yang banyak daya tariknya, terutama di hadapan lawan jenis Anda, laki-laki gitu. Dan memang demikian, itu adalah merupakan sunnatullah. Coba perhatikan dalam ayat Al-Quran misalnya ya, sering kita baca mungkin, yaitu di surah Al-Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah dalam pandangan manusia, maksudnya apa? Kaum laki-laki, keinginan terhadap yang dia sukai berupa wanita nomor satu deretannya, betul. Baru kemudian anak-anak laki-laki, harta yang banyak berupa emas dan perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Yang demikian itu adalah perhiasan kehidupan dunia, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang lebih baik. Jadi pada ayat tersebut syahwatnya kaum laki-laki nomor satu adalah kepada wanita. Sampai ada istilahnya, seseorang yang memang sangat suka bahkan tergila-gila dengan seorang wanita, dia rela mengorbankan harta dan tahtanya demi seorang wanita. Dan ini orang-orang yang memperhatikan tentang keadaan manusia dan sosial sepakat masalahnya. Makanya kadang-kadang kita merasa bertanya-tanya ya, para pebisnis ketika mereka mempromosikan barang-barang dagangannya untuk supaya paling tidak menjadi perhatian oleh para konsumennya, terutama dari kalangan laki-laki, dipajang di sampingnya wanita yang menarik, kan gitu. Ada orang jualan traktor, di sampingnya wanita yang cantik dan tabarruj. Apa hubungannya traktor dengan wanita? Iya. Nah, karena orang ya akan melihat dulu si wanitanya, baru nanti nenggor ke traktornya, gitu maksudnya. Ya. Iya. Ya, mungkin orang mempromosikan sapi jumbo gitu ya, di sampingnya ada wanita gitu loh. Biar ya pertama-tama pasti ngelihat wanitanya dulu, kebanyakan begitu syahwatnya. Ya mudah-mudahan mungkin menurut dia nenggor ke sapinya, lek nenggor, nek gak dilirik sama sekali ya opo. Cobalah kita amati itu keadaan sosial itu. Apalagi orang-orang kufar yang tidak beragama Islam, betul-betul wanita ini menjadi komoditi bagi mereka. Ya itu tadi, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, syahwat yang besar yang ada pada laki-laki itu terhadap wanita, baru yang setelahnya. Dan Allah menyebut bahwa wanita itu sebagai mata'ul hayatid dunya, mata, perhiasan, sesuatu yang mempesona dan menarik.
Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salih. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Nah, jadilah istri yang soleha, jadilah wanita yang soleha, menjadi perhiasan yang tidak menjadi sumber fitnah, tetapi justru menjadi pendorong dan pelengkap kebaikan. Nabi SAW bersabda di hadis Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan setelah aku meninggal ini, ba'di artinya setelah aku wafat, satu fitnah yang paling membahayakan untuk para laki-laki ketimbang fitnah wanita. Nah, ini Nabi dengan para sahabat yang hidup 15 abad yang silam, ya penduduknya jauh lah ya dibanding sekarang ini lebih banyak lagi, lebih berlipat-lipat lagi banyaknya, termasuk juga jumlah wanita berlipat-lipat lagi banyaknya tentunya dibanding zaman Nabi dan para sahabat. Ini disebutkan di dalam hadis tentang ciri-ciri mendekati hari kiamat, bahwa jumlah laki-laki dibanding wanita itu perbandingannya 1 berbanding 50. Artinya satu laki-laki dikelilingi 50 wanita. Maka sangat tepat apabila kita membahas tentang fitnah wanita ini, karena kita hidup di zaman yang jauh dari zaman Nabi SAW, lebih dekat lagi dengan datangnya hari kiamat. Tentunya benar apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW tentang lebih banyak berlipat-lipatnya jumlah wanita, sehingga tentu sisi lain munculnya fitnah wanita lebih besar lagi. Demikian di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakun." Tidaklah aku melihat dari yang kurang akalnya dan agamanya yang bisa menghilangkan kecerdasan seorang laki-laki yang kuat, ya kuat akalnya, kuat fisiknya, ketimbang salah seorang di antara kalian. Nah, ini sabda Nabi SAW singkat, tapi demikianlah menyingkap hakikat wanita. Akalnya kurang dan agamanya. Makanya ya ini kadang kita juga kurang sadar. Kita punya istri seakan-akan disamakan persis dengan kita kaum laki-laki. Ada perbedaan yang sifatnya mendasar. Tapi kadang ya kita lupa-lupa juga. Ingatnya dulu waktu akad nikah, waktu walimah nikah diingatkan. Itu sudah lupa lagi kalau nggak dibahas. Mereka lebih dominan perasaannya daripada logikanya. Ya. Laki-laki akalnya 9, perasaannya 1. Wanita akalnya 1, perasaannya 9 kebalik. Mudah terbawa perasaan, baper istilah sekarang. Nah, kadang kita kan kurang nyadar juga gitu. Harusnya kita ya sadar dan ya harus berlapang dada, sabar, banyak-banyak memaafkan, kan gitu ya. Nah, gitu. Karena memang begitulah para wanita. Ingat-ingat kata Nabi SAW, naqisatu aqlin. Makanya ketika sekarang banyak wanita-wanita keluar, dan cara keluarnya juga sama dengan laki-laki, naik sepeda motor sama. Bahkan kadang ya ada seorang laki-laki naik sepeda motor Matic, yang perempuan naik sepeda motor laki-laki, nyalip lagi gitu kan. Iya. Kadang kita naik kendaraan gitu sudah tenang, pelan, tiba-tiba saja dari arah samping wanita itu langsung naik ke jalan aspal, tidak berhenti dulu tolak-tolak gitu. Lah, itu ingat kata Nabi SAW, naqisatu aqli, memang akalnya kurang. Iya.
Makanya kita punya istri misalnya mau keluar naik sepeda motor, apalagi jaraknya jauh, harus diwanti-wanti, diingatkan, hati-hati, ojo kebut-kebut, gak helme, kayak gitu loh. Iya kan? Karena memang nakisatu aklin, dimaklumi mawon lah gitu. Nakisatu aklin. Jadi kadang kurang perhitungan. Gitu. Jangan disamakan persis dengan umumnya para laki-laki. Iya. Makanya para wanita ini dipimpin oleh para laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu menjadi pemimpin bagi para wanita. Tetapi sungguh pun demikian, apa kata Nabi, adhaba lilubir rajulil hazim, bisa menaklukkan seorang laki-laki yang gagah dan cerdas sekalipun. Ya, itu tek-tekannya laki-laki itu dan ada pada istrinya, pada wanita. Contohnya kisah Fir'aun, ya kan? Berangasan Fir'aun, ya. Kejam. Ya, dia laki-laki yang cerdas, yang kuat, dia raja, besar kerajaannya, banyak pasukannya, ya. Dia menginstruksikan kalau ada bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel langsung sembelih gitu kan. Ternyata Allah kirim bayi dari Bani Israel dalam sebuah kota. Di dalamnya bayi yang nantinya jadi Nabi Musa. Sampai ke istana. Melalui sebab aliran sungai Nil. Ditemukan oleh siapa? Ya oleh istrinya Fir'aun. Dan Fir'aun akhirnya tahu, tapi tidak kemudian membunuhnya. Karena apa? Dirayu oleh istrinya, jangan dibunuh. Ini saya sayang, ini dipelihara saja. Nah, justru ini yang ditakutkan, ini justru. Andai kan tahu Fir'aun, mending ini saja satu orang bayi yang dibunuh, yang lainnya jangan dibunuh gitu. Karena ini yang berdasarkan mimpinya akan meruntuhkan kekuasaannya. Tapi itulah qadarullah. Sisi lain berkaitan dengan kekuatan wanita ini luar biasa, bisa meluluhkan, bahkan meluluh lantakkan gitu loh. Kekuatan laki-laki gitu. Iya. Emang demikian. Makanya ini ada fitnah wanita yang perlu diwaspadai. Ya, khawatir ya kan? Seorang laki-laki yang soleh menjadi tidak soleh karena pengaruh buruk istrinya. Khawatir seorang laki-laki yang dia itu adil bijaksana menjadi berbuat dolim karena dipengaruhi oleh istrinya. Khawatir seorang laki-laki yang dikenal sejak kecilnya amanah menjadi tidak amanah karena dibujuk rayu oleh istrinya. Maka hendaknya ini semua memperhatikan baik laki-laki dan juga tentu para wanita. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, riwayat Imam Muslim, inna dunya halwatun khadratun wa innallaha mustakhlafikum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bainal Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia ini rasanya manis, warnanya hijau. Nah, ya kan? Sudah rasanya manis, warnanya hijau. Itu hakikat dunia. Dan sesungguhnya Allah mempergilirkan kalian di dalamnya, ya kan? Ada yang lahir kemudian sampai usia tertentu meninggal, dilanjutkan mungkin oleh anaknya, terus begitulah. Ada satu rumah ini sudah dipakai beberapa generasi, rumahnya yaitu, ya mungkin direnov-renov sedikit lah. tinggalan siapa maiki leluhur kami. Leluhur. Loh, kapan niku? Ya mungkin diperkirakan sejaman dengan zamannya Pangeran Diponegoro. Ya Allah. Nah, itu namanya mustakhlafikum. Allah mempergilirkan gitu. Begitu. Maka kemudian
Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Nah, ini kita tampil di pentas kehidupan dunia ini, Allah sedang melihat kita ini. Amal kita gimana ini? Nah, jenengan membangun masjid, apa ini? Kriya ilmu tadi. Nah, lalu memakmurkannya. Lah ini yang dilihat oleh Allah ini, gitu. Kita ini membangun masjid, memakmurkannya, atau kita tidak peduli dengan masjid. Nah, ini sedang dilihat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam berjuang, menegakkan kebenaran, kebaikan, ada tantangan, rintangan, sabar apa tidak, ini sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa tidak dinilai oleh Allah. Kita kembalikan kepada hakikat yang satu ini, sehingga menyadarkan kita untuk apa? Tetap istiqomah, tetap ikhlas, tetap apa? Sabar. Karena apa? Sedang dinilai, dilihat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin ngaji atau sudah pensiun gak pernah ngaji lagi? Nah, ingat, sedang dilihat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti nilainya akan Allah tunjukkan ketika kita menghadapnya di akhirat. Sekarang ini tempat dan saat sedang diuji kita. Kita semua adalah peserta ujian Allah. Ya, renungkan itu. Kita ngaji di sini, apakah ikhlas atau tidak? Atau ketika memperhatikan atau ngantuk? Atau ngobrol sendiri? Ingat, Allah sedang menilai kita. Kesindir Bapak? Bukan sindiran lagi, jelas itu, jelas maknanya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Kemudian Allah melihat bagaimana kalian beramal, perbuatan kalian. Hidup itu adalah perbuatan, kan begitu. Karena itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqud dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka takutlah kalian terhadap, maksudnya fitnah dunia. Wattaqun nisaa. Nah, yang kedua, bayangkan. Yang lain dari isi dunia ini tidak disebut gitu loh. Tapi yang satu ini disebut tersendiri. Ya kan? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Loh gitu. Berarti ini fitnah wanita ini perlu kita waspadai. Dan wanita jangan menjadi sebab fitnah. Ya. Maka sesungguhnya fitnah yang muncul pertama-tama di kalangan Bani Israel itu adalah fitnah wanita. Wanita-wanita yang serong, wanita-wanita yang mengarahkan kepada keburukan-keburukan, sehingga para lelakinya pun akhirnya terpengaruh, lalu hancurlah Bani Israel. Di hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istasrafaha syaiton." Saya insyaallah sering ingat hadis ini gitu. Ketika ya terutama di jalan. Saya juga bukan malaikat ya, punya hawa nafsu juga. Diingatkan gitu, dengan hadis ini, teringat-ingat. Wanita itu adalah aurat, maka ketika dia keluar dari rumahnya diperindah oleh setan, dijadikan indah oleh setan. Sampean resapi makna hadis ini dan memang renungkan dalam kenyataannya memang benar itu. Kalau sudah wanita itu keluar, iya. Nah, itu jadi terlihat indah dalam pandangan laki-laki. Jangankan wanita yang dari rumahnya sudah memang direncanakan dibuka auratnya ya, yang sudah menutup aurat pun ketika keluar lalu berpapasan dengan laki-laki dan di tempat sepi sudah ada sedikit juga ke arah situ. Betul apa tidak? Dan itu. Iya kan? Makanya dalam Islam dilarang berkhalwat, berdua-duaan dengan lawan jenis bukan mahram di tempat yang sepi. Padahal mungkin sudah menutup aurat ya, total gitu.
masih saja ini ada bisikan-bisikan setan. Iya kan? Apalagi yang dari rumahnya sudah dirancang. Nah, saya akan pamer aurat saya. Itulah mungkin bahasanya. Kan pasti sengaja toh. Wanita pakai baju itu pasti sengaja. Gitu. Karena saya punya kelebihan ini, kelebihan itu, gitu kan. Iya, sudah dirancang dari rumahnya. Ini ingat ini ya, ketika wanita keluar dari rumahnya dijadikan menarik, indah oleh setan. Jadi kita harus, seorang laki-laki yang ngerti sunnah itu memang harus punya kepekaan yang lebih kan, gitu, dalam melihat dan mengantisipasi dari munculnya fitnah-fitnah wanita. Jangan sampai kemudian begini, misalnya ini sekedar contoh, Mas, sampai kan kerja, saya kan bagian antar jemput anak sekolah jauh, kita kan punya mobil, gitu, ada mobil 2, sampai yang satu pakai, satunya nganggur lah, saya antar jemput pakai sepeda motor, saya harus bisa dong nyupir. Nah, untuk bisa nyupir kan sampean nggak sempat ngajari saya, bagaimana kalau saya kursus nyetir. Nah ini, lah kursus nyetir kebanyakan yang instrukturnya siapa? Ya laki-laki gitu. Terus kita tanya, terus kamu mau kursus kemana? Itu loh. Terus instrukturnya siapa? Ya laki-laki, Mas. Loh ya enggak boleh gitu. Ya kan mungkin darurat lah gitu kan. Nanti kan kita juga ya ke tempat-tempat yang ramai. Nah ini kita sebagai orang yang ngerti sunnah, udah paling peka masalah ini. No, tidak boleh sudah. Kan itu tadi, ketika wanita itu keluar dari rumahnya, di sini mutlak ya, baik membuka aurat dari rumahnya ataupun sudah menutup aurat, istashrafaha asyaitan, dibikin indah oleh setan. Terkadang seorang laki-laki tertarik dengan wanita di jalan yang padahal dibanding istrinya di rumah jauh lebih cantik istrinya di rumah. Lah kenapa kok bisa begitu? Lah memang hadis Nabi itu sudah memperingatkan akan hal itu. Dibikin indah, dibikin menarik oleh setan, dibumbu-bumbui oleh setan. Gitu. Nah ini ya, ini dalam ayat Quran dan hadis Nabi SAW bagaimana masalah ketertarikan kepada wanita yang merupakan syahwat ini begitu besar. Kemudian ada testimoni juga dari para ulama ya tentang masalah ini. Contohnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Siapa yang tidak kenal Imam Sufyan Ats-Tsauri ini kan? Seorang pemuka tabi'in ya. Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taqwa, ahli zuhud ya. Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, silahkan kamu suruh aku menjaga rumah mewah penuh dengan harta yang melimpah, namun jangan sekali-kali kamu suruh aku menjaga seorang wanita yang tidak halal bagiku meskipun berupa budak yang hitam legam kulitnya. Perhatikan itu, sekelas siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mending aku disuruh jaga rumah yang megah, mewah, yang di dalamnya banyak hartanya. Insya Allah saya aman, tidak akan tergoda untuk mencuri sudah. Tapi jangan sekali-kali kamu suruh aku jaga seorang wanita yang bukan mahram, sekalipun dia wanita yang kulitnya hitam legam. Perhatikan itu. Jangan kemudian kita merasa pede lebih kuat daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ditelepon sama temannya, akhi, ini saya sama keluarga ini mau safar meninggalkan rumah, tapi di dalam ini hanya ada adik saya perempuan yang sudah besar. Mana kalau antum jaga itu rumah kami dan di dalamnya adik kami. Jangan kemudian siap 86. Waduh, siap 86.
Dia dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri lebih hebat mana ilmu dan ketakwaannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri aja mengatakan, mewanti-wanti, jangan kalau saya disuruh menjaga seorang wanita yang bukan mahram, sekalipun secara dohirnya itu kurang menarik, kulitnya hitam legam. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa besarnya apa? Syahwat laki-laki kepada wanita. Dan ini tentu Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata ini berdasarkan ilmu dan pengalaman dari hal melihat bagaimana perjalanan manusia tentang fitnah-fitnah yang timbul dari wanita ini. Yang kedua, Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Sering dengarkan kita Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tokoh tabi'in, ahli ibadah, ahli hadis, ahli zuhud, wara, bahkan wara. Beliau mengatakan, tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutanku terhadap fitnah wanita. Padahal ketika beliau mengatakan perkataan tadi itu, beliau sudah tua usianya, kurang lebih usianya 84 tahun. Ada di sini yang sudah 84 tahun? Belum kan? Belum lah, kebanyakan 48, bukan 84. Ditambah lagi apa? Penglihatan beliau itu sudah tidak normal. Matanya yang satu rabun, yang satunya buta. Iya. Satunya rabun, nggak jelas. Mungkin lihat perempuan di depannya itu cuma jeluntrungannya aja gitu. Rabun. Ini yang satunya malah apa? Nggak melihat sama sekali, buta. Nah, coba. Itu saja masih merasa khawatir kalau beliau terkena fitnah wanita. Nah, sekarang ada bapak-bapak ikhwan kita umurnya piro? 60 tahun. Lalu kok kurang menjaga jarak aman gitu loh dengan akhwat-akhwat. Ketika ditegur malah membantah. Tenang wae. Aku wis tuwa, wis tuwa. Wis mambutan. Wis duwe cucu. Gitu. Nah, kita bantah lagi. Sampean karo Imam Sa'id bin Al-Musayyib tuan ndi gitu loh. Tuan mana? Ketika beliau mengatakan tadi umurnya berapa? 84 tahun. KCE 24 tahun. Ditambah lagi apa? Matanya yang satu rabun, yang satunya buta. Lah dia 60 tahun, matanya masih belolok, jelas lihatnya gitu. Waduh. Jadi jangan kita mau dikibuli oleh orang-orang yang ya tua gitu ya umurnya, tapi mengatakan tenang saja, saya nggak mungkin terkena fitnah wanita, sudah tua ya, sudah mampu lemah gitu kan. Umurnya piro? 60 tahun. Ingat itu Sa'id bin Al-Musayyib. Bohong gitu. Nggak terpengaruh dengan fitnah wanita. Ya, aku sudah punya anak sekian, cucu sekian. Giliran dibahas poligami langsung wah, memperhatikan ada daya tarik gitu. Padahal masih punya istri gitu. Nimbrung wae gitu. Itu fitrah laki-laki. Iya. Ya, jadi bohong gitu ya, mengatakan nggak mungkin saya ini sudah kebal dengan fitnah wanita. Ngomong kosong ya. Tetap harus diwaspadai, dinasehati juga. Iya, begitu. Nah, ini bagi wanita-wanita yang masih tabarruj ya. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan, dengarkan ancaman
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu jujur, tidak pernah berdusta, apalagi dalam perkara agama. Yang beliau itu dalam peristiwa Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sebagian pemandangan surga dan sebagian pemandangan neraka. Yang ketika beliau pernah menyampaikan khutbah dalam sholat gerhana, seakan-akan beliau mau mengambil sesuatu, lalu kemudian beliau mengurungkannya, maju dan mundur. Maka setelah itu para sahabat bertanya, kenapa engkau tadi melakukan itu wahai Nabi? Allah memperlihatkan kepadaku satu tandan buah di sorga yang aku hendak mengambilnya. Andaikan aku ambil, maka buah itu akan tetap ada sampai dunia ini hancur. Dan juga beliau mengatakan, sungguh jika kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawanya dan banyak menangisnya. Ya, beliau SAW memperingatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sinfani min ahlin nar lam arakuma qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'an kasiyatin ariyatin mumilatin ma'ilatin ru'usuhunna ka'asnamatil bukh al-ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Dua kelompok manusia dari kalangan ahli neraka, penduduk neraka, yang aku belum pernah melihat keduanya sebelumnya. Artinya betapa pedihnya siksaan yang mereka terima. Satu kaum bersama mereka ada ekor-ekor, ada cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi yang mereka memukul dengan ekor itu manusia. Berarti manusia-manusia yang disiksa di neraka dikarenakan mereka ketika di dunia itu dolim, suka menganiaya, menyiksa orang lain. Nah itu disiksa di neraka, sangat parah keadaan mereka itu, sebagai balasan yang setimpal bagi mereka. Dan yang kedua, para wanita yang mereka itu berpakaian tetapi telanjang. Nah itu tadi tabarruj, berpakaian tapi belum menutup auratnya ya. Yang mereka berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. Mereka tidak masuk ke dalam surga dan mereka tidak mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu akan bisa dicium, dihirup dari jarak sekian dan sekian. Jangankan masuk surga, mencium aroma wanginya surga saja tidak. Padahal aroma surga itu sudah bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Artinya mereka dijauhkan dari surga. Nah, mumpung masih ada kesempatan, hendaknya direnungkan secara mendalam. Sadar akan kesalahan, tabarruj, dan jangan dianggap remeh. Ini termasuk dosa besar karena ada ancaman yang sangat mengerikan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga kita sampaikan kepada yang lain, kepada para wanita muslimah, kepada sanak famili handai tolan yang para wanitanya ingatkan dengan peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebagian kita diberi kesempatan di musola masjid yang lain menyampaikan kultum, sampaikan bahwa pakaian wanita muslimah ini ketika di luar rumahnya seperti ketika para wanita ini sholat di dalam masjid. Kan biasa pakai mukena, itu
Sehingga sebenarnya kalau wanita muslimat itu ketika keluar dari rumahnya sudah memakai pakaian yang sesuai dengan syariat, tidak ada istilahnya mukena itu. Ya pakaian sholatnya, ya pakaian itu yang dia gunakan. Bukan pakaian khusus untuk sholat, ya kan? Sehingga kadang bingung karena mau sholat di masjid, ternyata di situ tidak disediakan mukena. Tapi kalau memang sudah memakai pakaian yang sesuai dengan standar syariat, ya tidak usah bingung, ya itulah pakaiannya untuk sholat. Nah, kemudian lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah? Seorang wanita muslimah hendaknya dia meraih kemuliaan dengan dia mengenakan dua pakaian sekaligus untuk menutup auratnya. Pakaian yang pertama adalah pakaian zahir, pakaian yang kedua pakaian batin. Sehingga nanti setelah dikenakan oleh seorang wanita muslimah, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih kelak di akhirat. Kenakan dua pakaian, pakaian zahir dan pakaian batin. Pakaian zahir apa? Ya, memakai pakaian yang sesuai dengan standar syariat. Itu pakaian zahir, menutup seluruh auratnya ketika keluar dari rumahnya. Adapun yang kedua juga tidak kalah pentingnya dipakai pakaian batin berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal utamanya untuk menuju kepada ketakwaan, dia harus memiliki ilmu yang mencukupi tentang syariat Islam ini. Tentunya dengan cara dia harus thalabul ilmi, bersungguh-sungguh untuk mempelajari Islam, mencintai ilmu dan menghadiri majlis ilmu, sehingga dia bisa meraih predikat takwa sebagai pakaian batinnya, sehingga dia akan tertutup lahir batinnya dengan keindahan pakaiannya di hadapan Allah dan keindahan ketakwaannya. Jadi bukan cuma badannya ditutup auratnya dengan pakaian syar'i saja, ya dia pun juga harus bergegas untuk mendekat kepada agama ini dengan mempelajari dan mengamalkannya, sehingga nanti seiring sejalan, serasi gitu. Pakaiannya syar'i, perkataannya juga sesuai dengan syariat. Pakaiannya syar'i, perbuatannya juga sesuai dengan syariat. Begitu. Nah, itu adalah kesempurnaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai bani Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat-aurat kalian dan sebagai perhiasan. Nah, berarti namanya ini pakaian dohir, ya kan? Allah yang menganugerahkan kepada kita pakaian. Dulunya kita telanjang, hadir di dunia ini nggak pakai pakaian, telanjang pula. Allah yang ngasih pakaian kita, sampai dalam model bentuk yang sangat sempurna pakaian kita ini. Bandingkan dengan peradaban manusia di zaman-zaman dahulu kala, pakaiannya masih sangat sederhana, mungkin dari kulit-kulit binatang dan seterusnya. Allah yang memberikan kepada manusia kecerdasan sehingga bisa membuat pakaian dalam bentuk dan model yang bagus, yang tidak hanya dipakai sekali, bisa berkali-kali karena bisa dicuci. Ya kan, Allah yang memberi kecerdasan, menemukan bahan pakaian dari kapas misalnya. Bagaimana kapas dipintal jadi benang ditenun jadi kain.
kain dipotong-potong, dijahit jadi pakaian. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya Allah yang memberikan kemampuan kecerdasan manusia untuk bisa membuat pakaian yang macam-macam ini, warnanya, modelnya, bahannya. Ya, nah itu. Kemudian apa? Yang kedua, walibasut taqwa. Walibasut taqwa. Nah, pakaian takwa itu pakaian batin. Sempurna sudah bagi seorang mukmin mukminah. Berpakaian, Allah berikan pakaian dohir kita, lalu Allah pun pakaikan pakaian batin berupa diturunkannya agama Islam ini melalui nabi-nabi dan nabi kita, tentunya Nabi Muhammad SAW. Dzalika khair, yang demikian itu adalah yang lebih baik. Jadi itu ya solusinya untuk meraih kemuliaan, untuk terhindar dari fitnah wanita. Ya, ini mungkin kita bahas dari sisi wanitanya. Kalau laki-laki mungkin di kesempatan yang lainnya, misalnya mendudukan pandangan, puasa dan seterusnya. Ini dari sisi potensi munculnya fitnah dari pihak wanitanya. Maka apa? Diantisipasi, diredam dengan apa? Memakai dua pakaian sekaligus, pakaian dohir dan pakaian batin. Masya Allah, ini jika para wanita muslimah ini sadar, ya, dan kemudian bersegera untuk hijrah istilahnya, maka akan meraih kemuliaan. Cuma mungkin ya, ini mungkin sedikit terakhir saya sampaikan. Dalam masalah wanita-wanita muslimah ini mau hijrah dengan memakai busana muslimah yang syar'i, apalagi di zaman kita sekarang ini ya, ini banyak sekali subhatnya. Maksudnya banyak rintangan-rintangannya untuk mau memakai pakaian yang syar'i. Iya. Di antaranya apa? Ya, kalau yang sudah memakai pakaian syar'i, alhamdulillah dipertahankan istiqomah ya, dan bersabar ya, bersabar. Jangan sampai balik lagi mundur ke belakang. Bagi yang belum mau berhijrah memakai pakaian yang syar'i, tapi ada syubhat. Di antaranya contohnya apa? Syubhat itu. Begini, ada yang mengatakan, ini sering kedengaran sama saya, atau saya dapat WA gitu. Saya belum punya ilmunya, gitu. Oh, saya belum punya ilmu kok. Ya, ya gimana? Saya mau pakai jilbab yang syar'i, pakaian yang syar'i, tapi saya belum punya ilmu. Ya. Maka jawabannya, ilmunya ya tidak banyak-banyak untuk masalah memakai jilbab itu. Kalau yang dimaksud ilmu-ilmu yang lain, ya nanti silakan sambil berjalan. Itu tadi, makanya bukan hanya pakaian dohir yang dikenakan, tapi juga pakaian batin. Ilmu yang mana lagi sih gitu? Kok dianggap rumit? Saya nggak punya ilmunya, makanya berat memakai busana muslimah yang syar'i. Nah, ilmunya diantaranya ya di Al-Quran, di surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Silakan dilihat di Quran terjemahan. Disuruh oleh Allah para wanita muslimah mengenakan jilbab yang menutupi ya aurat mereka, kerudung yang sampai menutupi dada mereka, pakaian yang besar lebar menutup aurat yang lainnya. Ya, dzalika adna ayyurafna. Yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal. Maksudnya sebagai seorang muslimah sudah kelihatan dari tampilan dohirnya yang membedakan dari orang yang tidak beragama Islam. Itu tadi saya singgung. Kenyataannya kok sepertinya kok sulit dibedakan gitu secara dohir antara yang muslimah dengan yang non muslimah.
Fala yudain, dan tidak akan diganggu. Jadi orang-orang dari kalangan laki-laki yang berniat jahat itu merasa segan karena memakai pakaian yang syar'i. Ya mohon maaf ya, kasus-kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, rata-rata ya jadi korban. Sangat jarang sekali lah wanita yang pakai kerudung besar di babak, jarang sekali. Kalaupun ada, sangat jarang sekali, sangat langka sekali. Kebanyakannya adalah ya seakan-akan si korban ini sudah memancing dulu penjahat gitu. Dengan dia apa? Bertabarruz. Itulah. Yang laki-laki itu dari awal tidak ada rencana, tidak ada niat, tetapi karena langsung disuguhi itu. Ingat kan? Siapa? Pesan? Kejahatan terjadi bukan hanya niat dari pelakunya saja, tapi karena adanya kesempatan, peluang. Nah itu insya Allah betul lah, itu kan testimoni dari mantan penjahat itu ya, gitu. Iya, diiming-imingi masalah. Jadi tiba-tiba muncul saja gitu, hasrat begitu. Jadi benar ayat Allah, gitu. Fala yudain, tidak akan diganggu. Makanya para wanita muslimah dulu di zaman Nabi ketika turun ayat ini, mereka langsung bergegas untuk melaksanakan ayat ini seadanya dulu, karena ingin segera mereka mengindahkan dari seruan Allah Ta'ala. Apa yang ada dulu lah, kain-kain yang lebar mereka pakai dulu. Ibaratnya kalau sekarang mungkin ada gording apa dipakai dulu gitu, ada sewe dipakai dulu gitu. Sementara karena ingin segera melaksanakan perintah Allah. Lah kalau sekarang nggak kurang-kurang kain gitu, harganya juga terjangkau. Baju-baju yang lain yang masih membuka aurat, wah masih begitu mahal, banyak pun mampu dibeli dan dimiliki gitu. Iya. Ini subhat yang pertama ya, tidak ada ilmu. Ilmunya saya sampaikan tadi di antaranya, sederhana saja. Yang kedua, ada yang bilang tidak apa-apa, tidak berpakaian syar'i, yang penting hatinya baik. Sering kedengaran begini. Percuma Pak pakai berukut, pakai jilbab, tapi orangnya loh nggak baik sama tetangga dan sebagainya. Sehingga dia akhirnya enggan memakai pakaian yang syar'i. Alasannya tidak apa-apa, tidak berpakaian syar'i, yang penting hatinya baik. Ya. Maka jawabannya apa? Jawabannya pertama, perhatikan Nabi SAW dalam hadis pernah bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh ataupun wajah kalian, rupa bentuk tubuh kalian, dan juga tidak menilai harta kalian, kaya atau tidak kaya, sama saja di hadapan Allah ya. Tetapi Allah menilai kepada hati kalian dan amal kalian. Nah, tadi kan orang itu mengatakan tidak apa-apa tidak berpakaian syar'i, yang penting hatinya baik. Loh, yang Allah nilai itu bukan hati saja, tapi apa? Amal kalian. Lah amal, namanya berpakaian itu amal. Nah pakaiannya sudah sesuai dengan standar syariat atau belum? Itu amal, itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah berarti baik nilainya, kalau belum, ya belum baik nilainya. Iya, begitu. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, tidak apa-apa nggak pakai jilbab yang syar'i, yang penting hatinya baik. Itu justru menunjukkan hatinya belum baik secara sempurna. Karena kalau baik, ketika Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan wanita muslimah pakai jilbab syar'i, kalau hatinya baik, bagaimana? Sami'na wa ata'na.
Kami mendengar dan kami laksanakan. Itu hatinya baik. Kalau kami mendengar tapi kami tidak melaksanakan, belum baik hatinya dalam sisi itu. Belum baik. Sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak pedulikan. Nah, itu namanya hatinya masih belum baik. Seperti itu. Kenapa kalau dikatakan yang penting hatinya baik? Belum sepenuhnya baik hatinya. Gitu ya. Nah, ini syubhat ini umum beredar di kalangan para wanita muslimah yang masih merasa berat untuk memakai jilbab syar'i. Ada lagi syubhat begini, ini yang cukup tren juga ya. Kalau saya mengenakan pakaian syar'i, apalagi pakai cadar, nanti saya dikira ikut aliran keras gitu. Ya, memang orang melaksanakan Islam, memegang sunnah ini kan kata Nabi di akhir zaman nanti seperti memegang bara api. Tapi jangan dipedulikan, ada orang-orang yang mengoceh dan mengecoh seperti itu. Itu mereka berarti masih jahil. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 tentang ciri-ciri ibadur rahman. Bagaimana ibadur rahman itu? Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan ibadur rahman itu mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan ketika orang-orang jahil mengata-ngatai mereka, mencela, mencibir, qalu salam, mereka mengatakan ucapan selamat. Artinya apa? Tidak meladeni ucapan yang jahil itu. Tenang saja, sabar saja. Kan gitu. Dan kita harus ingat bahwa para penghuni sorga kelak di akhirat adalah hamba-hamba Allah yang sabar. Di antara ciri para penghuni sorga itu di dunianya dulu mereka itu siapa? Orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita pengen jadi penghuni sorga di akhirat, sekarang ini kita harus memiliki sifat dan sikap sabar ini. Ya. Sabar. Kira mari adzan Isya kok gurung salat. Ya sabar. Kesindir. Enggak kesindir lagi, jelas maknanya. Saya juga kepengen segera pulang. Saya insya Allah paling jauh lah rumahnya. Sabar juga. Saya jarang ke sini. Ahad kelima loh jarang-jarang ada. Itu pun belum tentu saya dijadwal kan. Sabar. Yang memberi ilmu sabar, yang diberi ilmu masa nggak sabar. Kan gitu. Perhatikan di surah Al-Furqan juga, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salam. Mereka itu diberi balasan berupa ghurfah. Apa? Ya kamar-kamar di surga. Disebabkan karena mereka dulunya sabar. Sabar dalam kebenaran, sabar dalam kebaikan. Sabar disakiti di jalan Allah. Itu lah. Jadi jangan gampang-gampang terpancing emosi. Sabar dulu didahulukan, sabar. Begitulah ciri-ciri dari para penghuni surga itu. Dan disampaikan kepada mereka ucapan selamat dan juga ucapan keselamatan, penghormatan dan keselamatan. Yeah. Ada lagi syubhat yang lain. Misalnya, kalau saya nanti mengenakan pakaian yang syar'i, nanti khawatir sulit mendapatkan jodoh. Bagi yang masih lajang maksudnya.
Apalagi dia merasa, oh saya ini cantik, menarik, loh kok kecantikannya kok malah ditutupi. Gimana nanti kalau saya nggak laku-laku? Iya, kan gitu. Itu bisa saja muncul syubhat seperti itu. Maka jawabannya apa? Jodoh itu bagian dari rizki yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, pakai jilbab ataupun enggak, kalau memang takdirnya dapat jodoh, dapat jodoh. Tidak ada pengaruhnya bahwa memakai jilbab ini menghalangi jodoh yang sudah ditakdirkan untuk. Jelas ya? Harus yakin ke situ. Itu bagian dari keimanan yang benar terhadap takdir gitu. Masalah rizki. Makanya nanti ya ada ikhtiar juga, ya bukan berarti berdiam diri, ikhtiar dengan doa dan terutama walinya berkewajiban mencari jodoh untuknya. Nanti kalau sudah ada calon ya bisa ditunjukkan ke putrinya bisa memilih antara menerima ataupun menolak dalam khitbah, dalam lamaran, dan dipaksa. Makanya bapak-bapak yang sudah punya putri-putri siap menikah ya segera merapat ke ustadz-ustadz yang membuka biro jodoh. Atau mungkin ustadznya ya kan masih lajang gitu. Ya, ustadz. Nah, kemudian justru dengan memakai jilbab yang syar'i, pakaian yang syar'i, insya Allah bagian dari ikhtiar juga untuk mendapatkan jodohnya yang soleh. Karena apa? Laki yang soleh akan memilih wanita yang soleha. Perhatikan di surah An-Nur ayat 26. Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ya. Dan wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Yeah. Kalau wanita itu sudah memakai itu tadi ya, dua pakaian, dohir batinnya, insya Allah jodohnya pun kurang lebih akan seperti itu. Yeah. Kalau mohon maaf, laki-laki yang jauh dari agama, jangankan mau menjadikan wanita itu sebagai istri, mendekat aja sudah sungkan segan. Ya. Tentunya nanti yang akan tertarik dan berani untuk mendatangi dalam hal melamarnya adalah laki-laki yang memang dia laki-laki yang soleh, yang pastinya cita-citanya ketika dia ingin mendapatkan wanita sebagai istrinya, dia sudah punya kriteria, yaitu kriterianya apa? Yang baik agamanya, paling tidak secara dohirnya sudah menutup auratnya, kan gitu. Jadi nanti yang datang insya Allah laki-laki yang sesuai dengan pakaian wanita itu, laki-laki yang syar'i, laki-laki yang soleh. Jadi kenapa khawatir? Iya. Yeah. Nah itu mungkin sebagian lah dari syubhat ya. Tentunya ada syubhat-syubhat yang lain, tetapi karena waktu yang sudah lama kita ini ya, hadir di majelis taklim ini, ya mungkin kami cukupkan saja sampai di sini ya. Itu tadi jadi tema fitnah wanita khusus menyoroti masalah fitnah yang muncul dari sebagian para wanita muslimah bahkan, yaitu tabarrujnya. Kurang lebih seperti itulah mungkin penjelasan dan peringatan. Sehingga bagi para wanita muslimah hendaknya setidaknya tadi menjadi nasihat dan juga teguran. Dan yang sudah memang mengenakan pakaian syar'i
alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah untuk istiqomah dan sabar ya. Jangan sampai sekali lagi mundur lagi ke belakang seperti sebelum dia memakai pakaian yang syar'i itu. Dan juga bagi para laki-laki ya, ini juga nasihat buat kita yang kaum laki-laki di sini, termasuk juga saya ya, untuk tetap mewaspadai fitnah wanita, dengan kata lain fitnah syahwat terhadap wanita. Dan itu mungkin nanti perlu ada pembahasan yang lain lagi mengenai dari pihak laki-lakinya bagaimana untuk bisa menyelamatkan diri dari fitnah syahwat terhadap wanita. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin tidak ada sesi tanya jawab ya, kan sudah malam gitu ya. Tapi saya tidak menyengaja kok ceramahnya lama biar nanti tidak ada pertanyaan, dah soalnya. Memang ini perlu agak dipanjangkan lah pembahasannya gitu kan. Tidak bisa singkat, waktunya maghrib ke isya kita sholat zikir dan sholat sunnah itu terlalu sempit waktu. Jadi kita tambahkan lagi melebihi dari waktu awal sholat isya. Ya, insyaallah semoga semakin menambah nilai pahala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.